menasihati di atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran, serta kita duduk di majelis ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberi kita ilmu yang bermanfaat serta membimbing kita kepada amal soleh. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia serta di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa selalu kita panjatkan kehadiran Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Para hadirin dan hadirat, azanillah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas biografi salah seorang sahabat yang mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuluki beliau sebagai sayyidun min sayyidillah, salah satu dari pedang-pedang Allah yang terbunuh kepada orang-orang kafir, pada musuh-musuh Allah. Biografi sahabat yang mulia Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu wa an sahabati ajma'in radhiyallahu anhum jami'an. Ikhwan sekalian, salah satu dari sarana kita meneladani orang-orang yang soleh yaitu dengan cara kita mempelajari, dengan cara kita membaca biografi generasi-generasi terbaik dari kalangan umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah generasi-generasi terbaik yang patut kita contoh walaupun kita tidak seperti mereka. Salah seorang penyair Arab pernah mengatakan, "Tatashabbahu fa in lam takunu mislahum, fa inna tashabbuha bil kirami falahu." Tirulah mereka orang-orang yang soleh, walaupun engkau tidak persis seperti mereka, karena sesungguhnya meniru orang-orang yang soleh adalah keberuntungan, kebahagiaan. Dan insyaallah ta'ala biografi yang akan kita pelajari ini adalah sosok yang soleh, sosok yang mulia, sosok yang memiliki kemuliaan dalam Islam sebagai komandan yang berkompeten, sebagai komandan yang jenius luar biasa, sebagai komandan yang teguh, berani dan tangguh, yaitu Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu, yang mana sejarah mencatat dengan izin Allah Ta'ala beliau tidak pernah mengalami satupun kekalahan dalam jihad, dalam medan peperangan yang beliau lakukan. Dan beliau adalah orang yang mampu merumuskan strategi peperangan yang sangat terprogram. Beliau mampu melihat situasi dan kondisi di medan jihad, dan beliau mampu menghancurkan kekuatan pasukan dan mengendalikan kekuatan walaupun sebelumnya musuh sempat mendominasi peperangan. Maka ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan berkenalan lebih jauh, mengenal lebih dekat tentang sahabat Khalid bin al-Walid ini. Ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, siapa itu Khalid bin al-Walid? Siapa itu Khalid bin al-Walid? Nama beliau adalah Khalid bin al-Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umair bin Makhzum, dari suku Bani Makhzum. Laqab dan julukan beliau adalah Saifun min Suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus kepada musuh-musuh Allah. Beliau pahlawan Islam, panglima jihad, dan sebagaimana tadi kita utarakan, beliau tidak pernah satupun mengalami kekalahan dalam medan jihad yang beliau hadapi. Beliau seorang yang memiliki ide-ide yang brilian, dan beliau orang yang sangat pandai
sebagai juru tulisnya Rasulullah SAW. Ini Khalid bin Walid, dan kunyah beliau adalah Abu Sulaiman atau Abu Walid. Ini kunyahnya, julukannya. Nah, tentunya sosok seperti Khalid bin Walid itu sangat terpengaruh dengan lingkungan rumah tangga di rumahnya. Maka di sini kita akan mengenal siapa bapaknya Khalid bin Walid dan siapa ibunya. Jangan, siapa bapaknya Khalid? Hah? Saya mulai jawab. Siapa bapaknya? Walid bin Mughirah. Ya iyalah, Walid bin Walid masa bapaknya Walid bin Suzana. Silakan. Itu hadiah ya. Betul. Dari Bani Makhzum. Jadi bapaknya namanya Walid bin Mughirah. Siapa itu bapaknya Khalid bin Walid sehingga bisa mempengaruhi sosok seorang yang namanya Khalid bin Walid? Al-Walid, bapaknya Khalid, adalah seorang hakim di kalangan bangsa Arab ketika masa jahiliyah. Jadi orang mengenal Al-Walid itu sebagai hakim, sebagai pemutus perkara di antara mereka ketika masa-masa jahiliyah. Jadi kalau ada persoalan-persoalan pelik, persoalan-persoalan penting yang tampil menyelesaikan persoalan tersebut adalah Al-Walid, bapaknya Khalid. Dan Al-Walid adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling kaya. Yang paling apa? Yang paling kaya. Kekayaannya luar biasa dan juga dikenal sangat dermawan di masa jahiliyah. Jadi salah satu sisi positif di masa jahiliyah, walaupun rata-rata jahiliyah itu identik dengan negatif, ketidakbaikan, tapi sisi positif yang ada, orang-orang di masa jahiliyah itu sangatlah dermawan. Al-Walid itu setiap datang musim haji selama 40 hari dia memotong 10 ekor unta. Ini setiap hari sampai 40 hari, kalikan berapa? Berapa selama 40 hari dia memotong unta? Jadi musim haji selama 40 hari dia memotong 10 ekor unta setiap hari. Banyak dibagikan kepada jamaah haji. Jemaah jumlahnya banyak. Anda bayangkan berapa harga satu ekor unta? Berapa? Gak tahu ya, karena aku nggak pelihara. Ada unta juga di kebun binatang, ya kan? Berapa satu ekor unta? Kalau harganya 20 juta, kalikan 10, berapa? Nah itu setiap hari buat ke situ, sampai 40 hari di musim haji. Ini bapaknya Khalid. Kemudian kebiasaannya Al-Walid itu kalau musim haji mendatangkan 100 ekor unta penuh dengan dagangan-dagangannya. Nah, dagangannya nanti hasil keuntungannya dibagikan kepada jemaah haji. Saudara kan? Luar biasa. Ini orang jahiliyah. Sedemikian dermawannya. Jadi ada sisi positif yang kemudian menularkan sifat itu kepada Khalid. Dari mana? Dari bapaknya. Dan bapaknya Khalid bin Walid itu, yaitu Al-Walid, orang yang pertama kali, atau dibilang apa? Orang yang paling serius dalam menghalalkan khamar. Jadi semenjak jahiliyah dia tidak pernah minum khamar. Kalau tokoh-tokoh Quraisy yang lain biasa minum khamar. Kalau Al-Walid tidak. Dan Al-Walid adalah orang pertama yang merenovasi bangunan Ka'bah ketika terjadi banjir. Ketika itu umur Rasulullah 35 tahun. Dan Rasulullah ikut andil dengan apa? Dengan membantu merenovasi Ka'bah serta ikut mengangkat Hajar Aswad dan menempatkannya di Ka'bah. Ketika itu Al-Walid tokoh yang berani merenovasi bangunan Ka'bah ketika orang-orang takut merenovasi.
Dan Al-Walid itu awal-awalnya sempat dia tertarik untuk masuk Islam, katanya Walidnya, dan meminta kepada Rasulullah untuk membacakan ayat. Maka Rasulullah membacakan ayat dalam surah An-Nahl ayat ke-90. Ketika Al-Walid mendengarkan bacaan Rasulullah, apa komentarnya Al-Walid? Sungguh demi Allah, bayangkan, orang musyrik itu masih menyembah Allah, tapi mereka mempersekutukan ibadah dengan selain Allah. Jadi Al-Walid masih bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, sungguh bacaan yang dibaca oleh Muhammad adalah bacaan yang manis didengar, bacaan yang indah, dan bacaan yang membuahkan buah yang bagus. Bacaan yang membuahkan buah yang ada, dipuji oleh Al-Walid. Dari situlah tokoh-tokoh Quraisy mulai khawatir, jangan-jangan Al-Walid masuk Islam lagi. Repot kita ini. Satu persatu tokoh Quraisy pada masuk Islam. Akhirnya datanglah Abu Jahal ingin menggembosi. Ini kerjanya Abu Jahal gitu, tukang pembos, tukang provokator ya. Sehingga banyak orang yang namanya tertarik kepada Islam gara-gara kelicikan Abu Jahal dan juga dari masuk Islam. Contoh siapa? Abu Thalib, paman Nabi. Awalnya tertarik, dia ingin mengucapkan la ilaha illallah. Datang Abu Jahal, ya Abu Thalib, ada tababu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, kamu ini benci ya sama agama nenek moyang kita Abdul Muttalib? Oh, malah itu agama keponakanmu ya. Nah, sudah mulai sombong ini. Akhirnya Abu Thalib dari masuk. Ini kerjanya Abu Jahal. Al-Walid pun seperti itu. Yang awalnya mau tertarik masuk Islam diprovokasi oleh Abu Jahal. Akhirnya nggak jadi masuk Islam. Abu Jahal mengatakan, wahai Al-Walid, kami masyarakat Quraisy sudah merasa cemas ini. Kamu itu tokoh Quraisy yang kita tokohkan, tapi sekarang kamu sudah yang mulai ikut dengan Muhammad. Kalau kamu memang sudah mulai miskin, wahai Al-Walid, kita orang-orang Quraisy siap mendonasikan hartanya kepada kamu. Yang penting kamu jangan murtad, artinya ikut agamanya Muhammad. Maka Al-Walid langsung terpancing panas. Oh, siapa bilang saya dapat miskin? Saya ini orang paling kaya di Quraisy. Kalau gitu Pak, saya tidak tertarik sama sekali masuk agamanya Muhammad. Akhirnya mulailah berpikir Al-Walid, kira-kira saya mau menuduh Muhammad dengan tuduhan apa ya? Mau dituduh sebagai tukang penyair? Al-Walid juga penyair. Akhirnya muter-muter muncullah ide bahwa Muhammad itu tukang sihir. Yang mana terkait dengan ucapan Al-Walid ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Al-Karim, yaitu surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir ayat 11 sampai dengan ayat 31. Di situ celaan terhadap Al-Walid bin Mughirah yang sudah tahu kebenarannya Rasulullah, tapi apa? Menuduh Rasulullah sebagai tukang sihir. Ya, ini sekilas tentang Al-Walid. Oleh karena itu, Al-Walid mati dalam keadaan musyrik. Bahkan menuduh Rasulullah sebagai apa? Tukang sihir. Ya, matinya Al-Walid persis 3 bulan setelah hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat ke Madinah. Kemudian ibunya Khalid. Siapa ibunya Khalid? Ibunya Khalid bin Walid adalah Asma, atau dikenal dengan Lubabah Sughra, Lubabah kecil. Punya saudari namanya Lubabah Kubra, Lubabah besar. Lubabah besar dinikahi oleh paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Nah, pendapat yang rajih sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah, bahwasanya ibu dari Khalid bin Walid yang disebut dengan Lubabah Sughra dia mati dalam keadaan muslim, beragama Islam. Jadi mati dalam keadaan muslimah.
Beda dengan bapaknya Walid yang mati dalam keadaan musyrik. Ya, baik. Dan Walid bin Walid sama seperti tokoh-tokoh Quraisy lain, di awal dakwah Islam tidak langsung menerima. Bahkan Walid bin Walid ikut andil dalam beberapa peperangan yang diikuti oleh orang musyrik sehingga merugikan umat Islam. Contohnya yang paling nyata di perang Uhud. Khalid bin Walid ketika itu berjaga-jaga di belakang gunung Uhud bersama dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Ketika itu pasukan pemanah yang jumlahnya sekitar 50 berada di Jabal Rumah, di sebuah gunung di situ. Nabi SAW mengingatkan, jangan sampai kalian turun dari gunung ini kecuali setelah saya perintahkan. Apapun yang terjadi jangan kalian turun. Namun ternyata pasukan pemanah melihat bahwa kaum muslimin sudah membawa harta rampasan perang. Disitulah godaan syaitan masuk. Oh, perang sudah selesai. Tuh harta rampasan perang sudah dibawa oleh pasukan. Kita tunggu apa lagi? Dan kalau kita tidak turun, kita tidak kebagian harta rampasan perang. Akhirnya mereka turun, namun sebagian pasukan tetap konsekuen dengan perintah Nabi, tetap di atas gunung. Kenapa? Nabi perintahkan sebelum saya komandokan turun, jangan turun. Ya, tapi ternyata sebagian besar turun. Akhirnya Walid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal merangsek dari belakang gunung Uhud dan menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba karena mereka sedang sibuk menghitung harta rampasan. Akhirnya kaum muslimin terkocar-kacir, mereka lari centang berenang, kabur karena serangan-serangan yang bertubi-tubi. Ya, terbunuhlah kurang lebih 70 syahid dari kaum muslimin di perang. Kemudian di perang Khandaq, perang Ahzab, ya, perang Farid atau perang Sekutu, perang Ahzab atau perang Khandaq, Walid bin Walid juga ikut andil tapi tidak terlalu besar andilnya. Bahkan ketika peperangan Jahiliyah pun Walid bin Walid belum pernah merasakan luka. Kenapa di perang Badar Walid bin Walid tidak ikut? Karena Walid bin Walid ketika itu berjaga-jaga di Mekah. Khawatirnya nanti kabilah-kabilah sekitar Mekah akan menyerang Mekah, sehingga Walid tetap bertahan di Mekah. Sehingga ketika perang Badar Walid tidak ikut. Nah, namun sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Meskipun sebelum Islam seorang melakukan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, melakukan kerusakan, tapi kalau hidayah sudah datang, siapa yang bisa menolak hidayah? Oleh karena itu, di sini kita akan membahas tentang kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid. Kisahnya, ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah dalam rangka menjalankan umrah qadha. Rasulullah SAW ketika itu ditemani oleh saudaranya Khalid yang bernama Al-Walid. Berarti Al-Walid bin Al-Walid. Ya, ini saudaranya Khalid. Nah, Al-Walid ini lebih dulu masuk Islam daripada Khalid. Nah, ketika Al-Walid bersama Rasulullah masuk ke Mekah, ketika itu dia mencari saudaranya, mana Khalid? Kemana dia? Saya ingin mengajak dia masuk Islam. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, carilah Khalid bin Walid dan ajak dia masuk Islam. Ini kata Rasul. Namun ketika itu Khalid tidak ada di Mekah, tak kemana. Nah, setelah Rasulullah meninggalkan kota Mekah, baru Khalid bin Walid masuk, datang ke Mekah. Di situ sampai kabar kepada Khalid bahwa Al-Walid menulis surat kepada Khalid bahwa Rasulullah menyampaikan salam dan Rasulullah berpesan, wahai Khalid, segera kamu masuk Islam. Nah, disitulah Khalid bin Walid merasa tersanjung.
Allah, saya disebut nama saya. Padahal ketika itu saya ada di Mekah. Jadi disitulah mulai muncul benih-benih hidayah dalam hati Khalid. Kenapa? Rasul langsung mengucapkan salam kepada ya, menyampaikan salam. Ya, nanti di sini ajakan untuk apa istilahnya? Untuk masuk Islam. Dan ketika itu saudaranya Khalid itu Al-Walid menulis surat, wahai Khalid, kamu itu seorang panglima yang tangkas, yang cerdas, yang pandai bertarung. Alangkah baiknya kalau kau segera masuk Islam. Rasul sangat membutuhkan jasamu. Disitulah Khalid bin Walid mulai senang. Kok saya dibutuhkan oleh Islam? Terbiasa. Di situ pandainya Rasul mengambil hati orang-orang musyrik untuk masuk Islam. Khalid bin Walid itu jangan salah ya. Jadi semenjak bujangan saja beliau sudah kuat. Jadi beliau itu kurang lebih seumuran dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan ketika mereka masih remaja itu pernah beradu gula sampai kakinya Umar bin Khattab itu patah. Gula melawan Khalid bin Walid. Dan diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid itu tinggi besar. Kalau naik kuda itu kakinya sampai mana? Sampai ke bawah. Ya. Antum naik kuda itu paling apa? Nyampe dengkulnya kuda aja belum tentu. Ya. Ini sampai ke bawah. Jadi bisa diinjak ke tanah dia sambil naik kuda. Itu perkasanya Khalid bin Walid. Pandai berkuda, pandai memanah, pandai berkuda. Jadi itu dikenal betul oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika ada apresiasi dari Rasulullah, ada penghargaan, ada penghormatan, mulailah Khalid bin Walid tertarik untuk masuk Islam. Kemudian setelah itu dia semakin mantap, apalagi dia melihat dalam mimpi bahwa ketika itu Khalid bin Walid melihat dalam mimpinya dia diperlihatkan padang pasir yang tandus dengan padang rumput yang subur. Artinya ini tanda hidayah ya. Artinya Khalid bin Walid ketika itu memilih padang rumput yang subur. Artinya apa? Di sini isyarat bahwa Islam itu adalah benar. Maka ketika itu Khalid bin Walid gak ragu-ragu, langsung masuk Islam, bersyahadat. Artinya ingin menemui Rasulullah SAW langsung dan bersyahadat di hadapan beliau. Di tengah jalan beliau ketemu dengan teman akrabnya, siapa? Ikrimah bin Abi Jahal dan Sofwan bin Umayyah, ini teman akrabnya. Walaupun nanti dua temannya ini nanti masuk Islam, nanti setelah Fathu Makkah. Ketemu kedua-duanya diajak oleh Khalid, ayat kita masuk Islam. Ngapain kita ini ikut orang musyrik? Kita mati konyol istilahnya ya. Muhammad yang akan menang melawan orang musyrik. Sudah kita masuk Islam saja. Namun ketika itu Ikrimah dengan Sofwan bin Umayyah belum tertarik. Bertemulah kemudian Khalid dengan Utsman bin Abi Thalha dan Amr bin Al-As. Akhirnya mereka bertiga sepakat ayo bertemu dengan Rasulullah, dan ketika itu Amr bin As juga masuk Islam. Nah, ketika menghadap Rasulullah, kemudian beliau bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW gembira ketika melihat Khalid bin Walid masuk Islam, dan Khalid ketika itu mengatakan kepada Rasulullah, saya banyak membuat bala, banyak membuat hal yang merugikan umat Islam sebelum saya masuk Islam. Maka mohonkanlah ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi bersabda, al-Islamu yajubbu ma kana qablah. Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah. Jadi tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Ya. Nah, ketika Khalid bin Walid masuk Islam, disitulah beliau tidak pernah menyia-nyiakan untuk menebus kesalahan-kesalahan yang dulu. Begini Tuhan, setelah kita hijrah, setelah kita taubat, jangan lewat kita. Artinya kita berubah dalam beramal, ayo segera beramal. Ya, jadi hijrah, taubat itu jangan hanya perubahan baju, perubahan aksesoris, ya. Misalnya dari sebelumnya tidak pelihara jenggot, dari
sebelumnya ada isbal, kemudian ada isbal, kemudian ada isbal. Itu betul bagian dari sunnah Nabi, tapi tidak hanya itu. Akhlak diperbaiki, ya. Kemudian amal diperbanyak. Bukan hanya sekedar aksesoris dan pakaian saja, tapi amal tidak diperbaiki. Apa yang sudah kita persembahkan oleh Islam ini? Itu dilakukan Khalid bin Walid, dia bersegera. Jadi setiap tugas-tugas penting Rasul SAW mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya, termasuk tugas penting yang sangat penting adalah pembebasan kota Mekah. Fathu Mekah. Ketika itu Khalid bin Walid diperintahkan oleh Nabi untuk masuk ke kota Mekah dari arah atas, dari arah pegunungan-pegunungan di Mekah. Jadi kalau ke Mekah ya, baik dalam rangka umrah atau haji, ya misalnya, itu mau lihat itu. Mekah itu dipenuhi dengan pegunungan-pegunungan yang gersang. Nah, Khalid bin Walid itu ditugaskan untuk menyerang Mekah dari arah dataran tingginya, untuk mengagetkan musuh-musuh Islam agar penyerangannya senyap dan tidak diketahui. Yaitu dilaksanakan dengan baik oleh Khalid bin Walid. Ya. Sehingga banyak orang-orang musyrik terbunuh. Di antaranya 24 orang musyrik Quraisy terbunuh ketika Khalid masuk ke Mekah untuk pembebasan kota Mekah. Dan dari kaum muslimin hanya terbunuh 2 orang, meninggal dalam keadaan syahid. Nah, ketika kota Mekah dibebaskan, kemudian Khalid mendapatkan tugas berikutnya, yaitu menghancurkan berhala terbesar di kota Mekah. Berhala apa? Uzza. Itu berhala terbesar di kota Mekah. Jadi tugas Khalid ketika itu apa? Menghancurkan berhala Uzza. Dan Uzza itu adalah sebuah pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian ada kunci, ada tukang penjaganya di situ juru kuncinya. Kemudian pohon ini dihiasi dengan hiasan-hiasan, kemudian dibangun bangunan-bangunan yang untuk mengkeramatkan pohon ini. Kemudian pohon ini mampu mengeluarkan suara. Nah, ini dikeramatkan. Padahal siapa yang bersuara? Jin. Waspada. Sekarang ini kalau di Indonesia begitu, ada pohon bisa bersuara cepat langsung. Bisa jin, diapain, dianggap pohon keramat, pohon mendatangkan berkah. Jangan ditumbangkan nanti penjaganya mana? Takut ya. Seperti itu pula di masa jahiliyah. Akhirnya Khalid dengan berani menumbangkan pohon tersebut, ditumbangkan tanpa ada perlawanan dari penjaga-penjaganya. Setelah itu Allah, ya Rasulullah, Uzza sudah saya hancurkan. Kata Rasul, apa kamu lihat sesuatu makhluk aneh? Tidak, ya Rasul. Berarti kamu belum selesai tugasmu. Balik lagi coba ke tempat Uzza tadi. Balik lagi ternyata Khalid bin Walid melihat ada sesosok perempuan hitam, telanjang, rambutnya kusut masai, dan datang dalam kondisi menakut-nakuti Khalid bin Walid. Untung bukan antum yang putus. Antum yang putus kabur tujuh, ya. Sudah bolong. Ini kacau gara-gara banyak nonton film hantu. Menghancurkan generasi muda kita. Jadi penakut kita gara-gara film hantu. Khalid bin Walid ketika melihat itu, sekalian bunuskan pedangnya dibunuh sama Khalid bin Walid. Berarti jin kalau sudah menakut-nakuti dalam bentuk manusia, halal untuk dibunuh. Nah, dibunuh sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid soalnya nggak pernah nonton film hantu, nggak pernah nonton vampir, zombie, pocongan, bentukok, Dracula, nggak pernah. Kita nggak takut. Tauhidnya mantap. Nggak cuma belajar tauhid, tapi apa? Melewati jembatan yang ada angkernya, dilempar rokok di situ. Jangan ganggu ya Mbak. Mana tauhid kita? Ini Khalid bin Walid. Jadi hancurlah Uzza itu. Kata Rasulullah, maka beliau bertakbir ketika itu dan mengatakan tidak ada lagi Uzza setelah ini. Kemudian peran berikutnya Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah, yaitu sebuah peperangan yang ketika itu kaum muslimin mengutus 300
3.000 prajurit ke daerah Mu'tah, karena ketika itu salah satu utusan Rasulullah yang bernama Haris bin Umair dibunuh oleh Raja Busra, yang ketika itu Raja Busra berkoalisi dengan pasukan Romawi. Maka kemudian Rasulullah SAW mengutus 3.000 pasukan, dan beliau berpesan komandan pasukan dipegang oleh Zaid bin Harithah. Ketika Zaid meninggal, maka dipegang oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal, maka diteruskan oleh Abdullah bin Rawahah. Ternyata ketika itu terjadi pertempuran sengit. Pasukan Romawi mengurus 100.000 prajurit. 3.000 lawan 100. Ketika itu umat Islam hampir mau mundur, mau minta bantuan sama Rasulullah, ini tidak berimbang sama sekali. Maka kemudian sebagian umat Islam mengatakan, nggak usah minta bantuan Rasulullah. Yang kita cari apa sih? Yang kita cari kan hidup mulia atau mati syahid. Ini kesempatan ini mati syahid, kapan lagi? Akhirnya terjadi pertempuran hebat, yang benar juga adanya bahwasanya 3 komandan ini terbunuh semuanya. Nabi syahid yang pertama Zaid bin Harithah, yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, kemudian yang kedua Abdullah bin Rawahah. Maka kemudian ketika itu kaum muslimin bingung siapa yang akan pegang bendera perang ini, karena sudah 3 orang yang disuruh oleh Nabi sudah meninggal semua komandan perangnya. Akhirnya semua prajurit sepakat bahwa Khalid bin Walid lah yang berhak untuk memegang itu. Awalnya Khalid tidak mau karena tawadhu, masih ada yang lebih senior, lebih dulu masuk Islam daripada saya. Namun semua sepakat Khalid, akhirnya dipegang benderanya sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid paham kalau diteruskan perang kita hanya mati konyol. Akhirnya Khalid bin Walid mengatur strategi, mundur untuk mengatur strategi. Jadi mundur di peperangan boleh kalau untuk mengatur strategi, tapi kalau dalam rangka lari itu tidak boleh. Untuk mengatur strategi saja. Akhirnya Khalid bin Walid ketika itu menempatkan pasukan di 4 penjuru yang berbeda. Satu pasukan menempatkan penjuru sini. Jadi ketika itu musuh akan memandang bahwa jumlah umat Islam itu masih banyak. Akhirnya mulai majulah umat Islam dari arah sini, dari arah berbeda, sehingga ketika itu orang-orang musyrik bingung, orang-orang Romawi bingung, kok ini pasukan umat Islam banyak benar ya, masuk dari arah yang berbeda, sehingga mereka mengira jumlahnya sangat banyak. Akhirnya mereka lari, dan ketika itu kaum muslimin berhasil mencegah dan istilahnya mengimbangi peperangan itu, sehingga kocar-kacir orang-orang Romawi mereka kabur. Ini diantara kejeniusan Khalid bin Walid dalam mengatur strategi peperangan. Ya. Kemudian juga strategi peperangan lagi yang luar biasa dari Khalid bin Walid, yaitu ketika perang ketika memerangi orang-orang Mu'tah dulu di zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu kaum muslimin banyak yang murtad karena menganggap bahwa Rasul sudah meninggal. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan untuk memerangi orang-orang murtad, dan yang disuruh menjadi komandan ketika itu adalah Khalid bin Al-Walid. Jadi ini ketika memerangi orang-orang murtad. Kemudian juga ketika perang Yamamah, yaitu memerangi nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab atau Musailamah Al-Hanafiyah dari Bani Hanifah. Nah, ketika terjadi perang Yamamah, Khalid bin Walid menjadi komandan perang. Khalid bin Walid jadi komandan perang. Nah, ketika itu mulai terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Namun ternyata di awal peperangan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab ini mereka punya keahlian juga untuk berperang. Nah, sedikit demi sedikit pasukan kaum muslimin banyak terbunuh. Akhirnya Khalid bin Walid berpikir, ini saya harus mengatur strategi lagi. Akhirnya timbullah ide dari Khalid bin Walid, saya harus merombak formasi peperangan, formasi pasukannya. Bagaimana caranya merombak? Orang-orang muhajirin yang pertama
ditempatkan di front paling depan karena mereka tauhidnya kuat. Pasti apa? Sulit untuk dikalahkan. Kemudian di belakang lagi ditempatkan tokoh-tokoh orang-orang Ansor. Kemudian di belakang lagi orang-orang soleh lagi yang lain dari kalangan sahabat. Dan ini berhasil. Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit pasukan Musailamah al-Kadzdzab tumbang dan Musailamah pun terbunuh oleh seorang yang bernama Wahsy radhiyallahu anhu yang dulu pernah membunuh paman Rasulullah Hamzah, tapi kemudian Wahsy menebusnya dengan membunuh siapa? Musailamah al-Kadzdzab setelah masuk Islam. Ini maksudnya di antara kecerdasan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam mengatur strategi peperangan. Nah, insyaallah nanti sisa pembahasannya akan kita lanjutkan setelah sholat Isya aja ya. Cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti setelah Isya kita akan lanjutkan lagi kisah-kisah heroik dan kepahlawanan dari Khalid bin Walid di momen-momen yang lainnya, serta faedah apa yang kita gali dari kisah kepahlawanan sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya, kita akhiri di kesempatan kali ini. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-akmalani wal atammani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudah wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari kisah keteladanan sahabat yang mulia Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Silakan ya, nanti ngacung. Ini akhwat perlu nggak dikasih pertanyaan? Kayaknya agak susah ya, nggak ada pengeras suara. Pada ikhwan aja dulu lah, yang kelihatan aja. Tadi kita membahas beberapa peperangan yang dilakukan oleh sahabat Khalid ibn Walid. Siapa yang bisa menyebutkan peperangan apa saja? Pertama, jangan lihat kalau bisa. Kalau nggak bisa baru ngelihat. Apa pertama? Fathu Makkah. Ahsan. Perang? Enggak, setelah masuk Islamnya beliau. Bukan sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam maksud saya. Perang Yamamah. Terus Perang Mu'tah, Masya Allah. Allah ibarik. Padahal apa? Siapa yang tahu lakop julukannya Khalid bin Walid? Julukannya apa beliau? Antum ya. Iya antum. Apa julukannya, lakopnya? Taib, Sayfullahil Maslul. Pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus kepada orang-orang atau musuh-musuh Islam. Fadhal ya. Baik. Kita lanjut ke materi berikutnya, ikhwas sekalian, tentang beberapa peperangan lain yang dilakukan oleh sahabat Khalid bin Walid dan beliau selalu menang dalam peperangan tersebut. Ya. Di antaranya peperangan yang beliau lakukan ketika menaklukkan negeri-negeri di Persia dan Irak. Negeri-negeri di Persia dan Irak, terutama di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka dipimpin oleh Khalid bin Walid, ketika itu kaum muslimin banyak mengalami kemenangan-kemenangan yang gemilang. Kemudian juga kemenangan di negeri Syam, di bumi Syam. Nah, ini pertanyaan nih. Syam itu mencakup negara mana aja?
Ayo, siapa yang bisa jawab? Fadhal, antum belakang. Iya, antum. Pertama apa? Lebanon. Kedua? Hah? Apa? Palestina. Iya, terus? Yordania. Terus? Satu lagi. Tuh yang terjadi konflik sekarang? Suriah. Nah, Hasan. Baik, maafan ya. Hadiah buat Anda. Ya. Mungkin dioper nggak apa-apa ya belakang. Ini negara yang dulu dikenal dengan sebutan Syam, Waya. Dan Syam itu di bawah kekuasaan Imperium Romawi, Rum. Dan juga berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa Umar bin Khattab, juga di bawah komando Khalid ibnul Walid. Hanya saja ketika terjadi penaklukan di wilayah Qansarin, di Syam, ketika itu kaum muslimin memperoleh kemenangan besar, ghanimah dalam jumlah yang banyak. Coba Persia ditaklukkan, Romawi ditaklukkan, coba berapa harta melimpah banyaknya. Ya. Yang sebelumnya umat Islam hartanya tidak terlalu banyak menjadi melimpah ruah. Nah, namun ketika terjadi penaklukan wilayah Qansarin, ya, atau wilayah yang dikenal juga ada wilayah namanya Yarmuk, ya, dalam peperangan besar yang disebut dengan perang Yarmuk, ternyata Khalifah Umar bin Khattab mengambil keputusan untuk memberhentikan Khalid bin Walid sebagai pasukan perang. Yang ketika itu posisi pasukan perang digantikan oleh sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Iya. Karena ketika itu popularitas Khalid bin Walid itu luar biasa. Beliau kalau kita ibaratkan sekarang lagi naik-naik daunnya ketika itu. Lagi populernya di tengah umat Islam, bahwa peperangan mana saja yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid pasti menang. Oleh karena itu timbul mindset di kalangan manusia bahwa kemenangan-kemenangan ini karena kepiawaian dan kepandaian Khalid bin Walid. Disitulah hebatnya Umar bin Khattab. Beliau langsung memberhentikan Khalid bin Walid dari panglima perang. Kenapa? Karena khawatir manusia akan bersikap hulu terhadap siapa? Khalid. Ini pandangannya sangat tajam. Bukan karena apa? Bukan karena beliau iri kepada Khalid. Kalau sekarang mungkin Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid hidup di zaman sekarang, kayaknya mungkin Umar bin Khattab sudah dituduh apa? Wow, ini Umar bin Khattab ini takut kesaingi nih popularitasnya nih sama Khalid nih. Makanya dicopot sebagai panglima perang. Ya. Iya, sekarang ini kan banyak menyebarkan isu kan gampang. Ya, betapa sering isu-isu itu menyebar. Misalnya presiden memberhentikan menterinya, salah satu menteri diberhentikan, timbullah stigma di tengah masyarakat. Ini presiden mulai takut ini, kegeser posisinya. Timbul husnudon yang belum tentu benar. Padahal Umar bin Khattab ketika itu menjelaskan, dan ini diriwayatkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, bahwa Umar bin Khattab memberhentikan Khalid bin Walid dari panglima perang bukan karena apa? Hasad. Mungkin karena masa lalunya dulu antara Khalid dengan Umar bin Khattab itu apa? Suka tengkar ya. Makanya tadi kan kita bawakan kisah bahwa Umar bin Khattab bergulat bersama siapa? Khalid bin Walid sampai kakinya Umar itu patah, sampai diperban. Ya. Barangkali ini karena persaingan masa lalu ini. Enggak, sama sekali enggak. Justru di situ kecerdasan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Kenapa? Supaya tidak ada anggapan bahwa kemenangan umat Islam itu karena siapa? Khalid bin Walid. Padahal kemenangan itu dari Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan barisan kalian. Ya. Kemenangan itu milik Allah. Jadi bukan karena komandonya Khalid bin Walid. Jadi Umar bin Khattab ingin membuktikan, Khalifah Amirul Mukminin ingin membuktikan bahwa kemenangan itu dari Allah, siapapun komando perangnya. Tidak mesti harus Khalid bin Walid. Makanya ketika itu diturunkan Khalid bin Walid sebagai komando perang. Beliau dicopot jabatannya oleh Khalifah. Namun lihat sikap Khalid bin Walid yang begitu legowo, begitu menerima, begitu tasamuh. Sama sekali tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa galau, tidak ada suudzon dari Khalid bin Walid, tidak ada. Dengan cepat Khalid bin Walid mengatakan sami'na wa ata'na. Apapun keputusan khalifah, saya terima. Luar biasa. Tidak ada sama sekali kesedihan, tidak ada sama sekali prasangka, oh ini khalifah kayaknya takut kesaingin. Tidak ada. Ya. Justru seperti itulah seorang, jangan mudah suudzon, tapi dahulukan sikap husnudzon. Apalagi ini perintah dari ulil amri, pemimpin kaum mukminin, Amirul Mukminin. Maka Khalid bin Walid ketika dicopot jabatannya, beliau pun berdomisili di kota Homs. Homs yang sekarang ada di Suriah, yang dibombardir oleh siapa? Bashar Assad alaihi laknatullah dan juga pasukan-pasukannya kemarin. Homs atau di negara Suriah sekarang. Iya, situ. Jadi tidak ada rasa sama sekali ketakutan, tidak ada rasa sama sekali curiga, tidak ada rasa sama sekali suudzon dari Khalid bin Walid ketika dicopot dari jabatannya. Nah, disitulah kaum muslimin, walaupun ketika itu dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah, tetap kaum muslimin memperoleh kemenangan. Tanda bahwasanya kemenangan tidak mesti harus komandonya siapa? Khalid bin Walid, tidak. Kemenangan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Khalid bin Walid lebih banyak di mana? Lebih banyak menghabiskan hari-harinya di rumahnya di kota Homs. Kemudian 40 putra beliau meninggal ketika terjadi penyakit wabah menular atau penyakit pes atau penyakit taun yang terjadi di Syam. 40 putranya Khalid bin Walid meninggal. Wah, banyak ya putranya ya. 40 orang meninggal coba ya. Masih ada yang hidup, masih. Beberapa putranya masih ada yang hidup. Ya, masih ada yang hidup. Sepeninggal 40 dari putranya yang meninggal. Masih ada beberapa yang masih hidup. Hanya saja nasab-nasab yang bersambung kepada Khalid bin Walid ini tidak begitu diketahui ya. Tidak begitu diketahui secara jelas oleh para ahli nasab. Yang pada intinya Khalid bin Walid menerima ketetapan, menerima takdir bahwasannya beliau meninggal di mana? Meninggal di ranjangnya. Tapi jangan salah ya, banyak sekali bekas-bekas luka yang dialami oleh Khalid bin Walid ketika peperangan. Tapi beliau harus menerima kenyataan, menerima takdir Allah, meninggal di ranjang. Padahal beliau sangat ingin mati di jalan Allah. Sekian banyak peperangan diikuti, ternyata beliau matinya di ranjang. Itulah takdir Allah, ya. Kalau Allah menghendaki seorang perang belum meninggal, nggak bakal meninggal, ya. Betapa banyak seorang takut perang ketika mengungsi di bom mati. Ada nggak? Ada. Dan Khalid bin Walid selalu menghadapi peperangan, di peperangan tidak juga meninggal. Ternyata meninggal di ranjangnya. Tapi pahalanya besar nggak? Besar tetap. Nabi SAW pernah bersabda, "Man sa'ala syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazilas syuhada wa in mata ala firasyih." Siapa yang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang jujur memohon untuk mati syahid, Allah akan tempatkan posisinya sebagai posisi syuhada
walaupun dia meninggal di ranjangnya. Paling tidak kita ada doa, ya Allah matikan saya sebagai orang yang syahid. Walaupun ternyata mati di ranjang, mati di rumah sakit, mati di tempat-tempat lainnya, Allah sudah tuliskan kita bersama kedudukan para syuhada. Luar biasa. Makanya meskipun Khalid bin Walid meninggal di ranjang, itu tidak mengurangi kemuliaan beliau sama sekali. Dengan jasa-jasa yang beliau berikan untuk Islam dan kaum muslimin. Iya, luar biasa. Dan ini luas sekalian beberapa faidah-faidah atau kisah-kisah yang kita bahas dari kisah sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Singkat saja karena memang waktu kita yang sangat terbatas. Kemudian sebagai penutup dari kisah beliau kita ambil beberapa faedah, ya. Faedah yang pertama dari mempelajari sirah Khalid bin Walid, yang pertama adalah faedah pertama, Khalid bin Walid adalah seorang tokoh yang memang nyata perannya dalam Islam, bukan tokoh yang dinaikkan oleh media. Ini faedah pertama. Tokoh yang perannya nyata dalam Islam, bukan tokoh yang disukseskan dan diroketkan melalui media. Karena ada sebagian orang supaya terkenal membuat pencitraan ini, pencitraan ini, sehingga terkenal. Padahal aslinya dia nggak punya apa-apa, hanya menang pencitraan. Ini contoh. Tapi Khalid bin Walid tidak ada pencitraan, memang nyata dia perjuangannya untuk Islam. Maka Allah tinggikan derajat Khalid bin Walid. Iya. Jadi ma'asyiral muslimin, kadang seorang ingin menjadi tokoh tapi melalui cara-cara yang tidak baik. Membuat kedustaan, membuat kebohongan, membuat manipulasi sehingga dia ditokohkan. Tapi tokoh semu. Nah sekarang dengan media apa saja bisa menjadi tokoh. Dalam waktu sekejap, orang yang gak terkenal langsung meroket karena media. Permainan media. Orang yang jahat, yang koruptor bisa jadi superhero. Orang yang baik, orang yang jujur bisa jadi penjahat. Dengan mudahnya media merubah itu semuanya. Tentunya media-media yang apa? Yang jelek ya. Tidak semua media, Mas. Saya tidak ingin mengeneralisir seluruh media, tidak. Tapi sebagian media saja. Ya tentu di sana masih ada media yang mengajak kepada sunnah Nabi, mengajak kepada al-haq, memerangi kebatilan, masih banyak. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan datang nanti kepada manusia tahun-tahun penuh kedustaan. Yusaddaqu fihal kadhib. Orang dusta dianggap orang jujur. Wa yukadzabu fihas shadiq. Orang yang jujur dianggap pendusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang yang pengkhianat dianggap amanah. Wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang amanah dianggap khianat. Wa yatakallamu fiha ruwaibidah. Dan nanti pada zaman tersebut akan berbicara para ruwaibidah. Maka beliau ditanya, siapa ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, ar-rajulus safih at-tafih yatakallamu fi amrin nas. Orang yang enggak punya ilmu, ya, orang yang tong kosong, tapi apa? Sok berbicara untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Banyak dai-dai gadungan. Ya. Ini kita dapati pendusta-pendusta dianggap jujur. Ini tahun-tahun kedustaan. Melalui apa kok kedustaan bisa disebarluaskan? Melalui media-media yang tidak bertanggung jawab. Siapa saja bisa ditokohkan dengan media ini. Maka ikhwah sekalian, para sahabat mereka terkenal bukan karena media. Mereka terkenal karena memang jasa mereka
terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini namanya terkenal yang bagus. Ya, terkenal yang memang tidak dicari-cari, tapi dengan izin Allah terkenal sendiri. Kemasyhuran Khalid bin Walid sebagai panglima perang tentu karena keikhlasan beliau. Ya, kalau beliau tidak ikhlas pasti nama beliau tidak akan dikenal lagi. Atau dikenal, paling dikenal sebagai orang yang jelek seperti Firaun, Abu Jahal, kan dikenal jelek. Ya, orang yang ikhlas pasti akan terkenal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu mencari popularitas, cukup kita beribadah dengan ikhlas kepada Allah, mencontoh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ibadah dengan semestinya, ya, tidak mencari popularitas apapun, ya. Masalah terkenal enggak terkenal itu urusan Allah. Kalau seorang memang tidak mencari popularitas tapi ternyata dia terkenal, berarti dia tidak berdosa. Yang berdosa ketika seorang sengaja beribadah kepada Allah, menjadi orang soleh supaya apa? Supaya tenar dan populer. Ini yang tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian, kemudian faedah yang kedua, wajibnya taat kepada waliul amr. Tadi Umar bin Khattab perintahkan Khalid bin Walid untuk turun dari jabatan komandan perang. Dengan serta-merta Khalid bin Walid sami'na wa ata'na. Karena ini perintah kepada kebaikan. Tidak ada sama sekali protes, apalagi Khalid bin Walid menggalang pasukan untuk demo, enggak ada. Karena ini kebaikan diterima oleh Khalid. Ya. Karena ini perintah langsung dari waliul amr. Dan pasti kebaikan. Inilah orang yang ikhlas, tidak cari popularitas. Walaupun dia diturunkan dari jabatan, dia akan menjalani dengan sabar, tanpa suudzon. Tidak ada suudzon sama sekali dari Khalid bin Walid kepada Umar bin Khattab, tidak ada sama sekali. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Makanya taat kepada waliul amr dalam perkara yang ma'ruf, inilah syiar dalam agama kita. Yang sekarang ini telah dikotori oleh orang-orang yang mereka ingin cari kekuasaan, cari ketenaran dan seterusnya. Ya, ada masalah sedikit langsung pemimpin yang disalahkan. Ya, ada hal sedikit yang pemimpin kita sih kita katakan tidak maksum. Siapa bilang maksum? Pasti punya kesalahan dan kekeliruan, tapi kebaikan mereka banyak. Dengan adanya penguasa, coba negeri kita jadi aman. Adanya aparat-aparat yang melindungi rakyat-rakyat, terhindar dari serangan musuh-musuh dari luar. Itu karena apa? Keberadaan pemimpin. Makanya Fudail bin Iyad pernah mengatakan 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim lebih baik daripada 1 malam tidak ada pemimpin. Kenapa? 1 malam tidak ada pemimpin, apa yang terjadi? Chaos, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, ya, pengerusakan, huru-hara, pertempuran, tawuran. 1 malam saja nggak ada pemimpin. Ya, ini fungsi pemimpin di situ. Ya, kalau ternyata mereka berbuat zalim, berbuat kesalahan, Allah Maha melihat. Allah yang akan menghisap kekeliruan dan kesalahan para pemimpin tadi. Tugas kita selaku rakyat banyak-banyak mendoakan mereka. Karena ini syiar Ahlus Sunnah, mendoakan para penguasa. Makanya Imam Al-Barbahari pernah mengatakan, "Idza ra'aitar rajul yantakisu 'alal amir fa'lam annahu ahlul ahwa." Kalau engkau melihat orang-orang yang suka mencela para penguasa muslim kalian, maka dialah para pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aitar rajul yad'u lis-sultan fa'lam annahu ahlus sunnah insyaallah. Kalau engkau melihat seorang yang selalu mendoakan penguasanya, maka dia adalah ahlus sunnah insyaallah. Faedah ketiga jamaah sekalian, ketawaduan Khalid bin Walid dan beliau tidak silau dengan ketokohannya. Ketawaduan Khalid bin Walid dan beliau tidak silau dengan ketokohannya. Ketika ada perintah dari Umar bin Khattab untuk turun jabatan, untuk melepas jabatan komandannya, bayangkan, yang biasanya jadi panglima besar tiba-tiba dicopot. Beliau menerima dengan tawadhu. Beliau tidak silau dengan ketokohannya. Ini saya lagi di puncak karir, lagi di puncak ketokohan, kok tiba-tiba dicopot jabatan. Jangan-jangan ada udang di balik batu ini. Gak ada. Beliau tawadhu, tidak silau dengan jabatan, tidak silau dengan ketenaran. Seharusnya begitu seorang muslim, ya. Tidak silau dengan apa?
tidak dengan ketenaran yang ada padanya. Ya, karena sebagian orang kalau sudah silo dengan ketenaran, yang dicari adalah pujian manusia, bukan lagi ridho Allah, tapi ridho manusia yang dicari. Kenapa? Dia cari kekuasaan, dia ingin supaya dia diikuti, bukan mengajak kepada Allah. Nah, orang yang sudah sampai pada taraf melanggar perintah Allah karena mencari ridho manusia, yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat manusia nanti benci kepada dia. Dalam hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dan yang lain-lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iltamasa ridullah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardhan nas alaih." Siapa yang mencari ridho Allah walaupun dibenci manusia, Allah akan ridho kepadanya dan manusia nanti akan Allah buat ridho kepada dia. Sebaliknya kata beliau, "Wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhatan nas alaih." Siapa yang mencari ridha manusia walaupun dengan resiko dibenci oleh Allah, maka Allah akan murka kepada dia dan akan membuat manusia benci kepadanya di suatu saat. Coba perhatikan, luar biasa. Ini buah dari orang yang tidak mencari ridha Allah. Orang atau manusia nanti akan apa? Ia akan menghancurkan dia sendiri. Kemudian faedah terakhir, jamaah sekalian, ya, wajibnya kita menjauhi sikap ujub dikala kita menjadi orang yang tenar dan populer. Wajibnya kita menjauhi sikap ujub dikala kita menjadi orang yang tenar dan populer. Ujub itu sangat membahayakan jamaah sekalian. Apa ujub? Takjub dengan diri sendiri. Ya, ada yang bisa nggak menyebutkan? Mungkin secara makna saja bahaya daripada ujub. Nggak harus menyebutkan hadisnya ya. Kalau syukur-syukur hafal hadisnya bagus. Tapi siapa yang bisa menyebutkan satu bahaya ujub? Apa bahayanya ujub? Cepat tuh. Ayo jawab. Yang bisa jawab nggak usah malu-malu, jawab saja. Apa kerusakan yang ditimbulkan dari ujub? Fadhal. Iya, penyakit hati. Tapi apa bahaya yang ditimbulkan? Baik, antum? Apa? Pertengkaran. Coba yang lain dulu. Jawab yang lain. Siapa tahu ada yang nemu. Iya. Penghapus amalan. Coba yang lain lagi. Padahal, antum. Lain takabur, lain ujub. Lain. Apa? Memandang remeh orang lain, yaitu lain lagi, itu sombong malah nanti kalau sampai memandang remeh. Sombong itu kan menolak kebenaran dan meremehkan orang, itu parah juga itu ya. Ujub enggak, ujub hanya sekedar dia takjub dengan diri sendiri, tapi tidak sampai pada taraf merendahkan orang. Kalau sudah sampai taraf merendahkan itu takabur namanya. Bahaya apa yang timbulkan dari ujub? Tadi sudah. Saya mungkin yang lebih ini lagi ya. Ya? Enggak, bahaya yang ditimbulkan. Tafadhal belakang. Bukan itu yang maksud saya, yang saya inginkan. Tafadhal Pak, ya. Mendekati tapi belum. Belum yang saya inginkan. Sudah nyerah. Apa perlu saya tambah hadiahnya? Fadhal. Apa? Enggak, kita enggak bahas itu. Kita enggak bahas ain, enggak ada kaitannya dengan ujub. Ya mungkin sih bisa jadi dengan dia ujub pada di sini bisa jadi kena ain bisa, tapi saya enggak membahas itu dari hadis Nabi ya. Hati yang hanya mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Enggak, belum. Habis ini waktunya. Belum. Belum. Ujub itu masuk dalam 3 dosa yang membinasakan.
Nabi SAW pernah bersabda, salah sumuhlika, 3 dosa yang membinasakan. Di antaranya apa? Syukhun muta, kikir yang ditaati. Wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i binafsi, dan ujubnya seorang terhadap dirinya sendiri. Taib, ini ujub. Nah sekarang ada yang bisa jawab enggak? Bedanya ujub dengan riya. Apa bedanya ujub dengan riya? Taib, fadhal. Riya ingin cari perhatian orang lain. Taib, kalau ujub? Ujub adalah, iya, ujub itu bersumber dari diri sendiri. Pujian diri sendiri kepada dirinya sendiri, sedangkan riya adalah mencari pujian orang. Jadi bedanya, kalau ujub itu syirik asghar yang terkait dengan dirinya sendiri. Tapi kalau riya itu terkait dengan orang lain. Ya, nggak apa-apa. Fadhal. Satu lagi sebagai penutup. Satu lagi sebagai penutup dari kita. Baik. Tadi saya menyebutkan seorang sahabat yang menggantikan posisi Khalid bin Walid sebagai komandan perang. Antum ya. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Fadhal. Baik, kita akhiri sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.